Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Gomar atau Bapak Haji Umar bin Bapak Haji Mukar beserta istri yang malam hari ini dihaulkan. Mudah-mudahan segala apa-apa yang kita baca, doa-doa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk almarhum dan almarhumah yang dihaulkan, diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan tentunya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama diundang oleh keluarga besar almarhum Bapak Gomar, Haji Gomar ya, Haji Umar, untuk turut serta mendoakan. Mudah-mudahan bukan hanya orang-orang yang dihaulkan yang mendapatkan kiriman doa malam hari ini, tetapi orang-orang tua kita yang kita duduk di sini bersama juga mendapatkan kiriman ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak rugi, Pak. Orang yang datang haul bukan hanya orang yang dihaulin yang diampuni Allah dosanya, tapi orang tua kita juga termasuk yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak kalau istighfar, coba tadi Astagfirullahalazim li wali walidayya walahuma, begitu ya. Jadi yang pertama kali kita minta istighfar dosa kita. Yang kedua dosa orang tua kita. Yang ketiga baru dosa orang yang dihaulkan. Makanya nggak rugi orang kalau diundang haul datang, karena dia udah diampuni segala dosa-dosanya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, haul ini adalah yang pertama zikrul maut, mengingatkan kematian. Malam hari ini Bapak Haji Gomar dan istri diperingati kematiannya. Besok, lusa, minggu depan, Pak ya, kita pasti nyusul. Ada nggak yang kagak nyusul? Semuanya pasti nyusul. Makanya Nabi ngajarin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, insyaallah kita semua akan nyusul. Siap, Pak? Kalau nyusul besok siap? Siap.
belum ya. Pengennya mah Allahumma tawil umurana. Pengen panjang apa? Umurnya Pak. Zikrul maut, mengingatkan kematian. Makanya Nabi pernah ditanya, ayyul mu'min afdalu ya Rasulullah. Orang beriman yang paling baik itu seperti apa? Kata Nabi adalah apa? Ahsanuhumul khuluq. Orang mukmin yang baik adalah orang yang akhlaknya bagus. Kemudian Nabi ditanya lagi, ayyul mu'min aqyasu ya Rasulullah. Mukmin mana ya Rasulullah yang paling cerdas? Karena kata Nabi, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati. Nah, bapak-bapak saya tanya, sehari berapa kali ingat mati? Kalau kagak pernah ingat mati, berarti belum apa? Belum cerdas. Ya Pak ya? Kita kadang-kadang anggap masih panjang, masih lama, nggak pernah ingat mati. Makanya bersyukur kita hadir di majelis haul, biar kita ingat mati. Besok kita pasti mati, begitu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, haul ini adalah tempatnya berbakti anak kepada orang tua. Kalau hari ini Bapak Haji Roji, Ibu Sajahaja Maimunah ya, beserta seluruh keluarga besar, anak, mantu, cucu, engkong apa? Gomar, menghaulkan orang tuanya, nanti kita akan dihaulkan oleh anak-anak kita. Jadi kalau pengen dihaulin sama anak-anak mantu cucu kita nanti, maka sering-seringlah menghaulkan orang tua. Ini tanda apa? Bakti. Kemudian yang ketiga Pak, haul ini adalah menyebut-nyebut kebaikan orang-orang yang sudah mati, orang yang dihaulkan. Dan ini perintah Nabi. Jadi nggak boleh Pak, orang yang sudah mati masih disebut-sebut kejelekannya, masih diomongin kejelekannya, itu nggak diajarin oleh Nabi. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Kata Nabi perintahnya apa? Sebut-sebut kebaikan orang yang sudah mati, tetapi kata Nabi, kufu, jangan engkau sebut-sebut kejelekannya. Ya Pak ya. Kenapa Pak kita dilarang oleh Nabi menyebut kejelekan orang-orang yang sudah mati? Wa antum syuhada'u fil ard. Karena itu menjadi saksi di hadapan Allah Pak. Jadi kalau kita ngelihat ada saudara kita, tetangga kita, orang tua kita udah mati, masih aja kejelekan yang diapain? Diungkit-ungkit ya, disebut-sebut, maka itu menjadi saksi kalau almarhum itu akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, malam hari ini Pak ya, kita akan sebut nih kebaikan-kebaikan almarhum Bapak Haji Gomar. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, saya tanya sama keluarga besar Pak Haji Gomar, apa sih kebaikannya? Saya dikirimin WA banyak banget Pak, banyak banget. Saking banyaknya sampai Pak Nur Ali ada ya, katanya nyebutin kebaikan almarhum Bapak Engkong Gomar ini ya, apa nangis Pak. Kong Gomar udah 11 tahun yang lalu meninggal ya. Istrinya 40 tahun yang lalu. Ya, masih ini pulau ini masih banyak sawah sama bebek Pak ya. Bebek sama apalah gitu ya. Macam-macam dah ya. Yang Kong Gomar ini luar biasa Pak.
Pada kesempatan kali ini saya sebutkan 3 kebaikan almarhum, Pak. Ini orang-orang tua pasti kenal banget nih sama Kong Gomar. Kebaikan pertama, almarhum Engkong Gomar ini orang yang paling senang bekerja keras, Pak. Apalagi pakai tangan sendiri, Pak. Ya, orangnya senang kerja. Bekerja, begitu senang, Pak. Karena orang yang bekerja, itulah sebetulnya, Pak, orang yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, orang yang pengangguran, itu orang yang akan merusak. Orang kalau nganggur kan, Pak, ya, lapar, ngiat, ayam orang diapain? Tewak, Pak, ya. Lapar, ngiat, mangga orang diapain? Diambil, Pak, ya. Makanya dalam Islam itu nggak boleh orang apa tuh? Nganggur, Pak. Tapi almarhum ini, Pak, orang pekerja keras. Terutama beliau ini seorang petani. Di mana kata Nabi pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu ya Rasulullah? Usaha apa yang paling baik? Nabi pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Kata Nabi, amalur rajuli biyadihi. Usaha yang paling baik adalah usaha yang dilakukan dengan apa? Dengan tangannya sendiri, Pak. Lah, orang kalau bercocok tanam, Pak, ya, terutama bertani, itu kan pasti pakai tangan dewek, Pak. Ya, pakai tangan dewek. Berapa hektar dulu mungkin yang ditanam oleh almarhum, Pak. Dan ini salah satu sunnah Nabi, Pak. Jadi sunnah Nabi, usaha yang paling bagus adalah usaha yang dari tangan sendiri. Apa, Pak? Petani, ya. Kemudian apa, Pak? Tukang lukis tuh, ya. Tukang kebon, tukang las, tukang las tuh, ya. Tangan dewek tuh. Kemudian apalagi, Pak? Penulis, Pak, penulis tuh. Penulis juga orang yang bekerja dengan apa tuh? Tangannya. Terutama, Pak, seorang petani. Makanya katanya, Pak, seorang petani itu tingkat tawakalnya, Pak, sangat tinggi. Bahkan Imam Al-Mawardi mengatakan apa? Usaha yang paling diberkahi, tawakalnya tinggi, itu adalah usaha petani. Coba, Pak, bapak-bapak yang sering nanam padi, ya. Udah dibibitin, udah ditandurin. Itu tawakalnya ngarepin Allah yang hidupin. Ya, Pak, ya. Pak, zaman Kong Gomar dulu. Dia ngarepin airnya ya dari kali. Bukan kayak sekarang, Pak, ya. Jadi petani itu punya sifat tawakal yang paling tinggi. Nah, kadang-kadang, Pak, ya, udah kuning padinya, ada burung apa dulu, Mak? Bondoy. Bondol apa bondoy? Bondol, ya. Masya Allah, ya. Orang udah capek-capek nanem, giran mau kuning padinya, burung udah banyak. Ini kan semuanya sifat tawakal, Pak. Sehingga para ulama mengatakan apa, Pak? Seorang petani itu memiliki 3 keutamaan. Keutamaan pertama, punya sifat tawakal yang tinggi. Keutamaan yang kedua, memberikan manfaat banyak orang. Coba, Pak, berapa butir beras yang dihasilkan oleh seorang petani? Apa kita kalau lagi makan nasi itu mikirin petani, Pak? Kagak pernah, Pak, ya. Kalau kagak dari mereka itu, Pak, nggak makan kita. Apalagi orang Indonesia, kalau belum makan nasi, belum apa? Belum makan katanya. Walaupun tadi pagi-pagi udah lontong sayur, ya, ketoprak, nah, katanya belum makan karena belum kena nasi, Pak, ya. Kita nggak pernah ngitung-ngitung, nggak pernah bayangin dari mana ini beras, siapa yang nanam, bagaimana proses nanamnya berapa lama, nggak pernah.
Berapa banyak orang yang punya manfaat atau mendapatkan manfaat dari hasil usaha seperti petani. Nah ini kan almarhum Pak luar biasa Pak ya. Kelebihan yang ketiga Pak, seorang petani itu bukan hanya memberikan manfaat sama manusia, tapi banyak manfaat sama makhluk lain, terutama burung, serangga, ular bulu Pak ya. Gara-gara dia nanam padi, burung jadi kenyang, serangga juga Pak makan Pak ya. Ini kan kalau dihitung pahala Pak, Masya Allah luar biasa. Walaupun kadang-kadang burung Pak ya digubris-gubris begitu Pak ya. Makanya bapak-bapak, kalau dalam hadis lain Bapak, orang yang nanam pohon-pohonan Pak, nanam pohon yang panjang umurnya ya, buahnya panjang gitu, kayak kelapa, kayak mangga Pak, yang nanam mati, kemudian pohon itu masih ada, maka yang nanam mendapatkan pahala terus mengalir. Karena orang yang nanam tadi Pak dapat pahala, orang yang makan dapat pahala codot yang makan. Jadi walaupun codot yang makan Pak, maka yang nanam dapat apa tuh? Pahala. Makanya bapak-bapak jangan pelit. Kalau ada jambunya, mangganya diambil apa? Ambil orang, diambil codot. Ini boleh bungkusin capek-capek. Pas besok kita lihat lah bungkusan apa? Udah kosong. Kata bapak kosong. Gledek ini yang makan ya. Begitu Pak ya? Jangan Pak. Justru kita berterima kasih sama yang ambil. Ya. Kenapa kita berterima kasih? Dengan sebab dia ambil, kita dapat apa tuh? Pahala. Ini makan bol kuning buntut gasir. Ya Pak ya. Ayo baik itu pohon jambu, pohon mangga didudukin tiap hari. Siapa yang makan, siapa yang ngambil, gua pelentong pala lo. Gitu Pak ya. Justru itu malah apa tuh? Malah menjadi amal soleh Pak. Amal soleh. Maka suruh nanam pohon-pohon yang apa tuh? Pohon-pohon yang panjang umurnya gitu Pak, buahnya banyak. Biar yang nanam kalau mati dia dapat apa tuh? Pahala. Nah para bapak hadirin dan hadirat sekalian, ini satu pekerjaan almarhum yang luar biasa Pak. Sehingga almarhum bekerja keras, gigih Pak ya. Sehingga almarhum mungkin dulu di sini yang punya pabrik penggilingan padi Pak ya, jarang. Ya, paling dulu beliau, yang dulu. Oh iya luar biasa tuh Pak. Kadang-kadang Kak pahalanya yang kagak kehitung nih pahalanya. Kan kadang-kadang kalau lagi apa tuh, lagi ngiling padi ya, dedeknya diambil, dicuri Pak ya, menirnya dicuri. Orangnya emang nggak tahu. Berasnya juga Pak, dicuri, habis tuh ya. Maka kalau almarhum ikhlas Pak, maka itu menjadi nilai apa? Amal soleh. Ya kan? Dedeknya ambil, apa pesaknya doyan juga pesaknya Pak ya. Nah, karena saya kan dulu punya juga Pak gituan ya. Para bapak dan hadirin dan hadirat sekalian, itu kelebihan pertama almarhum Pak. Kelebihan yang kedua, almarhum sesibuk apapun Pak, almarhum ini sholat nomor satu Pak, sholat. Kadang-kadang kan Pak kita usaha kerja Pak ya, sholat nomor sekian. Apalagi kalau udah di sawah Pak ya, tanggung. Pulang apa entip, udah 5:30 lewat, belum pulang. Ya kan? Cari dunia, Allah dilupakan. Ya, cari dunia, Allah dilupakan. Tapi almarhum ini Pak, orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun saya yakin Pak ilmunya lebih pinter anak sekarang dibanding orang dulu Pak ya. Emang ilmunya segitu udah dari gurunya begini udah gitu orang dulu mah. Anak sekarang ilmunya banyak tentang sholat, udah tahu keutamaan sholat, pasti tahu. Tapi dia juga yang sering meninggalkan apa tuh? Sholat. Padahal para bapak dan ibu sekalian, sholat itu yang pertama Pak, adalah satu pekerjaan yang pasti untung Pak, pasti untung. Makanya Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Ya Pak ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah.
yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah dalam penghujung ayatnya. Jadi orang-orang yang tidak pernah rugi, kata Allah begitu. Orang-orang yang tidak pernah rugi, selalu untung, itu adalah orang yang baca Quran, orang yang sholat, orang yang berinfak. Itu ada 3 tuh dalam surah Fatir ayat 29. Jadi kalau kita pengen untung Pak ya, pengen untung, salah satu kuncinya apa tuh? Sholat. Coba Bapak, mana sini yang tukang azan? Kalau azan Pak, hayya ala sholah dulu apa hayya alal falah dulu? Pak, hayya ala sholah. Hayya ala sholah, baru hayya alal falah. Falah artinya Bapak, beruntung. Jadi orang-orang yang sholat, sudah Allah sebutkan hayya alal falah, pasti orang itu beruntung, nggak pernah rugi. Makanya almarhum Pak ya, usahanya luar biasa. Mungkin dulu dari sepetak, 2 petak, sampai hartanya sampai apa? Berlimpah. Karena dia tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia di dalam berusaha. Pak ya, itu yang pertama. Jadi sholat itu Pak adalah pekerjaan yang pasti untung, dan jangan pernah kita tinggal. Yang kedua, sholat itu adalah wasiat Nabi. Kata Nabi di detik-detik akhir usia beliau, as-salata wa ma malakat aimanukum. Jangan kau tinggalin sholat, jangan kau tinggalin sholat, begitu Pak. Itu wasiat Nabi itu Pak. Artinya kalau wasiat Pak ya, dosa kita Pak, tidak menjalankan apa yang Nabi lakukan. Kemudian yang ketiga Pak, dengan sholat, disitulah tempat kita meminta pertolongan. Siapa sih orang Pak yang kagak pernah punya kesulitan? Apalagi kayak sekarang Pak, pas corona, nyari kerja sulit, bayaran sekolah anak apa? Sulit, ya biaya ini banyak, mahal, duitnya apa? Susah, langka. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kamu kepada kesabaran dan kepada apa? Sholat. Sholat itu Pak, secara bahasa artinya doa. Jadi orang yang sholat adalah orang yang selalu berdoa. Orang yang selalu berdoa adalah orang yang butuh Allah. Nah sebaliknya Pak, orang yang kagak pernah sholat, orang yang kagak butuh Allah. Makanya kalau lagi susah ya susah banget dah. Ya Pak, minjem kagak dapat. Ya Pak ya, kesono kagak dapat, kemari kagak dapat. Ujung-ujungnya apa? Nyolong dah Pak ya. Ini karena tidak mau sholat. Nah kalau kita mau belajar Pak sama almarhum Bapak Haji Gomar Pak ya, usahanya lancar, pertaniannya lancar, dapat punya pabrik gilingan padi. Nah salah satu kuncinya adalah tidak pernah ninggalin apa tuh? Sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat apa Pak? Sholat itu Allah sudah nyatakan adalah orang-orang yang pasti beruntung. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11 Pak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di penghujung ayatnya apa disebutkan? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ini Allah yang nyebut Pak. Jadi orang-orang yang mendapatkan warisan surga Firdaus, kata Allah, adalah orang yang salatnya khusyuk. Khusyuk Pak. Jangan ketika takbir Allahu Akbar, kunci motor di mana tadi ya? Gitu Pak ya. Maka kata orang kata begini Pak. Pokoknya kalau nyari apa-apa kagak ketemu, lu sholat aja. Gitu katanya Pak. Kagak pas takbir apa? Ingat katanya begitu Pak ya. Jadi orang-orang yang sholat, orang-orang yang pasti beruntung, orang-orang yang sholat, orang-orang yang sudah Allah wariskan surga Firdaus. Maka insya Allah Pak ya, mudah-mudahan Pak ya, almarhum Bapak Haji Gomar tenang, bahagia, hidupnya sudah disiapkan oleh Allah surga apa? Firdaus.
Surga Firdaus itu Pak, kalau ibarat hotel mah Pak, hotel berbintang Pak, yang paling bintang. Ya, bukan bintang 5 lagi. Bintang berapa Pak? Bintang 7 yang katanya. Nah, di Dubai itu Pak ada hotel bintang 7. Nah, bintang 7, kalau kita bintang 7 pusing. Ya. Iya, surga Firdaus itu ibarat hotel-hotel yang paling utama Pak, paling tinggi. Maka insya Allah Pak ya, mudah-mudahan Pak, dengan kita duduk haul, kita mendengarkan apa kelebihan orang yang kita haulkan, kita bisa ikutin tuh. Pengen berhasil, pengen sukses dunia dan akhirat, kuncinya jangan tinggalin apa tuh? Sholat. Jangan tinggalin sholat. Apalagi kalau punya utang sholat Pak, buru-buru tuh ganti. Ya, punya utang sholat, buru-buru suruh apa? Ganti. Nungguin anak mah Pak, belum tentu ganti. Kali anak kita mau gantiin sholat kita, boro-boro Pak ya. Kita aja dewek kagak pernah mau gantiin Pak ya. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung masih hidup, berapa sholat kita yang pernah kita tinggal, kita ganti. Sholli fardhu subhi rakaataini qadaan, gitu Pak. Jadi saya niat sholat subuh qadha karena Allah. Sholat mana Bapak yang paling banyak ditinggal? Subuhnya. Oh, semuanya. Semuanya akan tuh Bapak ya. Semuanya ya. Itu malaikat besok udah gak nanya lagi dah. Langsung baik dilemparin Pak ya. Ya kan? Nanti kan Pak kita kalau hari kiamat Pak, buku harian kita, catatan kita kan setiap orang punya buku. Karena tiap hari dicatat oleh malaikat apa? Rokib sama Atid tiap hari. Bapak duduk malam ini dicatat. Tuh alhamdulillah bisa hadir haul Pak ya. Bapak kemarin habis megang-megang perawan orang dicatat. Kenapa ya? Nggak ada yang kagak dicatat. Semuanya dicatat rapi, nggak ada yang ketinggalan. Nanti Pak, hari-hari kiamat dibuka catatan itu. Kata Allah, coba lihat malaikat apa tuh amal sholatnya, sholat fardu, lihat sholat fardu. Ternyata sholat fardu banyak yang bolong. Kata Allah, lihat sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya banyak, tambel tuh sholat fardu yang pada apa tuh? Bolong. Ini boro-boro sholat sunnah Pak ya. Yang fardu aja pada bolong, boro-boro Pak ya. Sunnah Pak ya. Makanya mumpung kita masih sehat Pak, masih hidup ya, coba deh Pak, dulu waktu masih muda, ntar dah gua kalau tua-tua baru ngikut taklim Pak ya. Ntar kalau tua-tua baru ke masjid. Ntar kalau tua-tua baru gua sholat dah. Nggak taunya udah tua, udah asam urat, kolesterol, stroke Pak ya. Duduk aja kagak bisa Pak ya. Bagaimana nungguin apa tuh? Tua. Makanya mumpung sehat, mumpung muda, mumpung masih hidup, maka perintah-perintah Allah jangan diapain, jangan ditinggalkan. Kalau pengen berhasil, pengen sukses seperti almarhum. Para bapak dan hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga Pak, yang terakhir Pak, almarhum ini Pak luar biasa Pak. Dari mulai usaha kecil sampai besar Pak ya, sampai tutup kegiatan amal ibadahnya dengan melaksanakan ibadah haji. Nggak tahu tahun berapa nih beliau haji. 83 udah pakai pesawat nih Pak ya. 84. Beliau tutup Pak pekerjaan ibadahnya dengan haji. Ini Pak percis seperti Rasulullah. Nabi haji tahun berapa Pak? Tahun 10 Hijriah. Di Arafah Nabi ketika berwukuf, Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini Muhammad, aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi orang-orang yang sudah haji terus tutup mata, terus mati pulang kampung menghadap Allah, maka dia orang yang sempurna agama Islamnya. Seperti Nabi Pak. Nabi pulang haji 3 bulan. Haji kan bulan Zulhijjah, bulan Muharram,
bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal Rasulullah tutup mata setelah 3 bulan pulang haji. Jadi ini yang diperintahkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan engkau mati sebelum agama Islammu sempurna. Nah ini yang mahal Pak, mahal. Ya Pak ya. Almarhum, alhamdulillah Pak. Makanya almarhum ini dapat pemberian nama dari Gomar menjadi apa? Umar. Oleh Al-Maghfur lah Pak, kayak Haji Nur Ali ya. Dulu kan orang pulau kan main apa baik namanya Pak ya. Kayak kong sayang, kong gudang begitu Pak ya. Kong pengki, kong gudang. Nah, tadi itu Ustaz Dusur siapa tuh? Ngkongnya siapa tadi? Bapaknya ya. Jadi orang-orang dulu mah Pak, yang penting dia punya nama. Nggak kayak orang sekarang. Karena nama itu doa. Jadi kalau namanya baik, maka dia menjadi doa. Maka jangan sekali-kali Pak, Bapak tafaulannya nyontoh nama sama orang-orang yang bukan ahli takwa. Punya nama karena si Inul Daratista dia ketop Pak ya. Pas lahir anak kita namain siapa? Inul Daratista, begitu Pak ya. Contoh nama-nama sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Muhammad, nama Nabi, Abdullah, begitu Pak ya. Karena nanti orang di hari kiamat akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Nanti Pak almarhum Kong Gomar udah nggak dipanggil Gomar nanti. Sama malaikat, Gomar, masuk surga. Enggak Pak ya. Tukar udah dengan nama apa? Umar, yang diberikan oleh Al-Maghfur lah. Apa Pak? Kenapa dipanggil Umar tuh? Saya yakin Al-Maghfur lah Pak ya. Pertama emang tipis-tipis Pak. Gomar sama apa? Umar tipis-tipis gitu ya. Supaya orang nggak tapi apa? Nggak tapi lupa. Ini kan Pak kalau lagi haji diganti namanya, dia belum ingat kalau namanya tuh Umar. Kalau di absen, Pak Umar ada, Pak Umar ada, diem aja di bus Pak ya. Kagak nengok pisan dia. Kalau dia lupa sama apa tuh? Namanya Pak ya. Yang kedua saya yakin nih Pak Al-Maghfur lah. Umar ini sosok sahabat Nabi yang gigih bekerja. Umar sosok sahabat Nabi yang pemberani. Umar sosok Nabi yang murah Pak, murah, dermawan. Maka mudah-mudahan ya Pak Haji Gomar ini seperti tafaulannya seperti Umar bin Khattab. Ya Pak ya, berani, gagah, kemudian pekerja keras, pembela kebenaran Pak ya. Dan juga pemurah Pak. Pokoknya kalau kegiatan-kegiatan agama udah pasti ya Pak. Udah pasti nomor pertama paling dulu dia nyumbang Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu buat kita Pak nih, buat kita Pak ya, yang masih hidup, apa kira-kira amal soleh yang bisa kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah? Minimal Pak ya, yang udah kita bisa dah kita kerjain. Sholatnya, ibadahnya, puasanya Pak ya. Kayak besok nih ya Pak, bulan Zulhijjah Pak ya. Puasa, minimal puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Iya, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jangan dibilang puasa Arafah mah puasanya orang yang udah haji, gua mah belum haji. Makanya gua mah kagak puasa, begitu Pak ya. Justru Pak, puasa Arafah khusus buat orang yang kagak haji. Gitu. Makanya coba orang yang lagi wukuf, nggak boleh puasa dia. Puasa Arafah sunnah buat orang yang tidak berwukuf, tidak haji. Pahalanya apa Pak? Menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi dengan puasa 1 hari, dosa Bapak tahun yang lalu dihapus. Tahun yang akan datang belum tentu hidup udah diapain? Dihapus. Makanya rugi kalau ketemu tanggal 9 Zulhijjah dia nggak puasa. Pak ya, belum tentu tahun Zulhijjah tahun akan datang kita masih ada. Yang kedua Pak, di bulan Zulhijjah ini korban. Ya Pak ya, korban kewajiban umat manusia setiap tahun Pak, bukan seumur hidup sekali. Kan kadang-kadang di kampung begini Pak, nyalu udah korban, babal udah korban, empeng lu udah ngasok korban Pak ya, begitu Pak ya.
Jadi korban itu setiap tahun, Pak. Makanya kata Allah, inna a'tainakal kausar. Kami berikan al-kausar buat orang yang sholli wanhar, buat orang yang sholat sama orang yang wanhar tuh, Pak, berkorban. Tuh, ini kelebihan sholat lagi, Pak. Jadi orang yang akan Allah berikan al-kausar itu adalah orang yang sholat sama berkurban. Makanya tadi almarhum karena sholatnya rajin, Pak ya. Nah, udah dikasih sama Allah al-kausar. Apa itu al-kausar, Pak? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan al-kausar itu adalah nikmat yang banyak. Jadi kalau pengen dapat nikmat banyak, sholat sama korban. Kemudian kata Ibnu Katsir, al-kausar itu adalah telaga, sungai di dalam surga, yang pinggiran-pinggiran sungai di surga itu terbuat mutiara-mutiara, yang mutiaranya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Tuh, Pak. Sungai itu, di telaga itu diberikan buat orang-orang yang sholat dan berkurban. Makanya besok, Pak ya, bismillah dah. Ilokan 3,5 juta orang mampu, Pak ya. Bismillah. Karena belum tentu tahun depan ya, Pak. Kita ketemu lagi, Pak ya. Maka bismillah, mudah-mudahan. Para bapak hadirin sekalian, saya kira itu saja, Pak ya, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, buat kita semua. Mari sama-sama kita kirimi Fatihah satu kali lagi, khusus buat almarhum Bapak Gomar, Bapak Umar dan istri, dan para almarhumin, almarhumat yang malam hari ini dihaulkan. Mudah-mudahan mereka semua di alam kubur mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Pak, saya minta Fatihah dan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, kita semua yang hadir di sini, Pak, bisa diundang menjadi tamu Allah. Karena insya Allah saya akan berangkat umroh tanggal 17 Agustus. Yang mau ikut silakan tuh. Masih ada sisa 5 seat lagi, saya syukur. Ya, boleh. Ya, saya booking seat 60, tapi yang udah masuk 55. Kurang 5 tuh. 17 Agustus yang pengen ikut silakan. Nah, bawa utang. Utang boleh nggak? Boleh, Pak ya. Datang aja ke kantor ya. Terus yang kedua nanti berangkat lagi tanggal 5 Oktober. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, Pak ya. Mau haji kek, mau umroh kek, yang penting nyabak ke Baitullah. Apalagi haji, Pak. Daftar sekarang berangkatnya 2059. Lah kalau ngaji rijal, belum daftar haji mamanya ya. 59 tahun lagi, Pak, baru berangkat. Ada apa ada itu ya. Ya kan? Tapi kewajiban kita meminta, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan, Pak ya, kita diundang jadi tamu Allah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, saya ngundang buat bapak-bapak yang ada waktu, silakan hadir di majelis taklim di tempat saya setiap malam Sabtu. Habis sholat maghrib di sana sampai Isya. Ini kalau dari pulau ini Ustaz syukur nih, rajin. Beliau datang ke tempat saya, majelis saya setiap malam Sabtu, Pak ya. Maghrib di sana sampai Isya. Mudah-mudahan itu nambahin kita ilmu. Semakin jauh Bapak melangkah ke tempat ilmu, itu semakin besar pahalanya. Kalau satu langkah dihitung 10 kebaikan, nah dari pulau ke rumah saya itu berapa langkah? Pak ya, asal pergi ngaji, pulang aja mampir rumah janda aja. Pahalanya apa tuh? Habis deh, Pak ya. Jadi saya ngundang para bapak hari sekalian, silakan yang ada waktu ya, Pak ya, sono. Insya Allah mudah-mudahan, Pak ya, kita ngaji bersama. Niatnya ngaji, insya Allah kalau mati tercatat orang yang mati husnul khotimah.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.